channel YouTube Aceh Explorer. Kelompok manusia terburuk ciptaan Allah adalah yang menyaksikan langit terbelah, bintang berhamburan, gunung-gunung berterbangan, manusia bagaikan aneh-aneh terbang tak tentu arah. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas ittaqullah wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sama-sama kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga Allah curah limpahkan kepada manusia terbaik di muka bumi, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta, rahmat dan kasih sayang Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh anggota keluarga beliau, sahabat dan kerabat, dzurriyyat dan keturunan, serta semua pengikut beliau termasuk kita di dalamnya, dan orang-orang beriman lainnya hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara Bapak Ibu sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai kajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, saya mohon maaf karena satu pekan sebelum ini, pekan yang lalu nggak bisa mengisi kajian ini. Malam ini alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu kembali, walaupun sedikit kurang fit. Alhamdulillah sudah bisa bertatap muka, sudah bisa mengisi kajian ini. Kita lanjutkan pembahasannya bahwa kiamat itu terjadi setelah 10 tanda-tanda kiamat atau tanda-tanda kiamat besar. Asyratus sa'atil kubra, tanda-tanda kiamat besar. Sudah pernah kita bahas. Yang pertama, Al-Mahdi berkuasa sekitar 7 atau 9 tahun. Kemudian setelah Al-Mahdi muncul, keluarnya Dajjal. Ini 40 hari lama berkuasanya di muka bumi. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari biasa. Di saat Dajjal masih menguasai bumi, turun Nabi Isa alaihissalam bersama Al-Mahdi memerangi Dajjal. Nabi Isa dan orang-orang beriman meraih kemenangan. Nabi Isa pun berkuasa selama 40 tahun. Kedamaian, keadilan, ketenangan, kemakmuran itu benar-benar terwujud di masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mematahkan palang-palang salib, membunuh babi, dan membatalkan kebijakan penarikan pajak yang mencekik rakyat. Sehingga kehidupan pun kembali menjadi makmur di masa Nabi Isa. Menjelang akhir masa kehidupan Nabi Isa di muka bumi, keluar Ya'juj dan Ma'juj dari tempat penyekapan mereka di dalam sebuah gua yang kita tak tahu di mana tempatnya, yang sudah disekap selama lebih 3000 tahun oleh Iskandar Zulkarnain. Bisa kita baca dalam surah Al-Kahfi. Siang malam Ya'juj Ma'juj ini menggali, mengorek tanah agar bisa keluar. Allah mentakdirkan keluar nanti Ya'juj Ma'juj di saat
Nabi Isa alaihissalam berkuasa kembali di muka bumi. Ya'juj Ma'juj sangat brutal, melakukan pertumpahan darah, membunuh siapapun, menghancurkan apapun, membakar, merusak. Nggak ada visi, nggak ada misi dalam kehidupan Ya'juj Ma'juj, nggak ada program, nggak ada rencana. Yang penting siapapun yang nampak dia bunuh. Kalau dilihat berbeda tampilan-tampilan dengan dirinya. Setelah Ya'juj Ma'juj, Ya'juj Ma'juj nanti dimatikan oleh Allah dengan mengirimkan wabah penyakit yang menggigit kerongkongan mereka dan saluran nafas mereka. Bangkai mereka nanti memenuhi permukaan bumi Syam antara Jordan, Palestina dan Yerusalem. Setelah itu Allah menciptakan burung yang besar paruhnya, panjang paruhnya dan panjang pula lehernya. Burung inilah yang mematuk bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj lalu membuang ke laut. Dan setelah itu barulah Nabi Isa kembali memimpin umat akhir zaman. Sepeninggal Nabi Isa, nanti umat akhir zaman kembali goyang imannya. Kembali lagi ada yang murtad, ada yang kufur, ada yang syirik. Lalu Allah mengutus atau menciptakan dabbah dalam hadis. Dabbah kalau bahasa Arab, kalau bahasa sederhananya hewan yang melata atau makhluk yang melata. Tetapi bagaimana bentuknya? Ini para ulama sedikit sekali memberikan ulasan dan uraian bagaimana performen tampilan dabbah ini. Dan dabbah melakukan perjalanan mengelilingi tempat-tempat yang didiami oleh manusia pada akhir zaman kelak. Lalu memberikan stempel kepada orang-orang yang hidup di akhir zaman, apakah orang tersebut sebagai seorang mukmin atau seorang yang sudah kafir kembali. Allahu a'lam bagaimana stempel, apakah pakai tangan lalu dicap di kening orang, Allahu a'lam. Yang jelas kata Rasulullah, dabbah akan mengidentifikasi manusia menjadi dua kelompok yang ekstrim waktu itu nanti. Orang mukmin dan orang-orang kafir, sehingga satu sama lain sudah mudah melakukan pengenalan dan pembedaan. Dabbah pelan-pelan hilang dari muka bumi, lalu manusia akhir zaman dikejutkan dengan longsoran raksasa, amblasnya bumi. Khusufus salasah kata Rasulullah. Yang pertama fil masyriq, di timur bumi. Timur kalau bahasa sekarang merujuk kepada daerah daratan Cina, Jepang, Korea dan sebagainya. Dan di saat orang-orang sedang cemas, panik, takut dengan amblasnya raksasa di timur, tiba-tiba dikejutkan lagi dengan peristiwa amblasnya yang juga tak kurang raksasanya di bumi bagian barat. Kalau merujuk bahasa sekarang ya Eropa, Amerika dan sekitarnya. Nggak ada yang berani menakar, nggak ada yang berani mengukur, nggak ada yang berani mencoba memperkirakan berapa luas amblasnya itu, karena begitu panik dan takutnya manusia akhir zaman. Karena memang besar sekali longsorannya. Setelah itu mereka kembali dikejutkan dengan longsoran yang juga sama raksasanya, sama besarnya, terjadi di Jazirah Arab. Kehidupan menjadi sangat tidak menentu waktu itu. Dalam keadaan yang tidak menentu itu, lalu kemudian terasa oleh manusia yang hidup di akhir zaman kabut yang memenuhi permukaan bumi. Awalnya agak putih, agak agak ringan lah kabutnya, sehingga orang-orang masih mudah untuk bernafas. Lama-lama kabut ini semakin padat, semakin pekat, semakin hitam, yang membuat malam pun tak bisa dibedakan lagi dengan siang hari. Orang-orang beriman waktu itu memperpanjang qiyamul lail mereka, memperbanyak tilawah dan ibadah-ibadah malam mereka. Sementara orang-orang kafir hanya tidur membujur terus dan merasa senang karena bisa istirahat dalam waktu lama. Nggak payah pergi kantor, nggak payah kerja, nggak payah apa-apa. Rupanya kabut ini menyebabkan kematian orang-orang yang beriman. Semua orang beriman setelah kabut ini menjelang berakhir bertiup, semua orang-orang beriman telah menghembuskan
nafas yang terakhir. Semua telah meninggal dunia. Lalu setelah itu muncul matahari terang kembali bumi ini. Orang-orang kafir berjingkrak-jingkrak, mereka tertawa, terbahak, bertepuk, berteriak, menang menghadapi pertarungan melawan alam semesta. Mereka melecehkan, mereka meremehkan, mereka mengejek, mencela dan mencerca orang-orang beriman yang dikatakan oleh mereka sebagai orang-orang yang kalah dalam menghadapi tantangan zaman. Mereka berpesta pora, mereka berpoya-poya, tetapi ini tidak berlangsung lama karena ada di antara mereka melihat ke langit, ternyata matahari terbit dari barat, bukan dari timur. Orang-orang yang tadinya ada sedikit kecemasan dan ketakutan mulai bertobat, menyerukan, berteriak, menangis histeris memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi pintu taubat saat itu telah tertutup. Dan terakhir daripada itu narun, munculnya api di daerah sekitar Adan, sekitar Yaman. Tutaridun nas, yang menggiring manusia ila mahsyarihim, menuju ke tempat tertentu mereka berkumpul. Maksudnya apinya muncul di mana-mana. Lalu manusia menghindari api. Karena menghindari api sehingga membuat mereka berkerumun ke arah tertentu dari permukaan bumi ini. Saat itulah malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertama. Nufkhatul ula, ditiupkan trompet raksasa, terdengar ke seluruh dunia. Maka terjadilah berbagai kehancuran. Itu yang disebut dengan al-qari'ah, mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasi mabsus. Ketika tiupan itu terjadi, semua manusia berterbangan, tetapi enggak mati atau belum mati. Gunung-gunung hancur lebur. Idas sama'un fatarat, langit terbelah menjadi beberapa bagian. Idas sama'un fatarat, idas sama'un syaqqat, lagi langit hancur. Infatarat hancur, insyaqqat terbelah. Wa idal kawakibun tasarat, bintang-bintang berhamburan, bertuburukan satu sama lain. Apalagi bangunan-bangunan yang ada di muka bumi hancur lebur, terbang ke kanan, kiri, ke atas, bawah, berputar-putar, memblender semua isi alam semesta. Tetapi orang-orang yang tadi dihimpun di mahsyar, tapi bukan mahsyar setelah berbangkit, bukan. Mahsyar pertama namanya ini. Maksudnya mahsyar yang mereka terpaksa berkumpul di situ untuk menghindari panas panas api tadi. Mereka menyaksikan semua itu, mereka menjerit kesakitan, tetapi enggak mati-mati dan enggak pingsan-pingsan. Andai pingsan kan sudah berkurang sedikit rasa sakit, tapi ini enggak. Dan itulah makhluk terburuk yang diciptakan oleh Allah. Kelompok manusia terburuk ciptaan Allah adalah yang menyaksikan langit terbelah, bintang berhamburan, gunung-gunung berterbangan, manusia bagaikan aneh-aneh terbang tak tentu arah. Itulah manusia terburuk. Semoga kita tak sempat menyaksikan peristiwa yang sangat dahsyat tersebut. Ini kedahsyatan hari kiamat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa ma bainan nafkhataini arbaun. Jadi setelah dihancurkan nanti semuanya meninggal semuanya, sampai para malaikat pun dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Setelah semua malaikat dicabut nyawanya, Israel menyerahkan nyawa dirinya dan nyawa semuanya nyawa semua para malaikat diserahkan oleh Israel kepada Allah, dan kemudian mencabut nyawanya sendiri lalu menyerahkan kepada malaikat Jibril. Jadi yang terakhir nanti meninggal di muka bumi di antara makhluk Allah adalah malaikat Jibril. Allah berfirman kepadanya, limanil mulkul yawm, siapa raja hari ini wahai Jibril? Jibril pun tunduk bersujud, lalu mencabut nyawanya sendiri sambil menyerahkan. Setelah menyerahkan nyawa malaikat Israel lalu mencabut nyawanya sendiri, ia serahkan kepada Allah. Terjadilah kehampaan, tak ada kehidupan lagi.
di dunia ini. Tak ada kehidupan di alam semesta kecuali Allah. Itulah yang disebut dengan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada punah, musnah, tak ada yang tersisa, hancur lebur, nggak ada kehidupan lagi, pohon pun nggak ada. Setelah lama, kata Abu Hurairah dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ma bainan nafkhataini arba'un. Kemudian setelah 40, maka Allah kembali menciptakan malaikat Jibril, menciptakan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Berapa jarak waktu antara tiupan sangkakala pertama yang menyebabkan kehancuran tadi dengan tiupan sangkakala yang kedua ini, kata Abu Hurairah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 40. Qala arba'una yauman, ketika ditanya maksudnya 40 hari, qala abaitu, saya tak sempat tanya hal itu kepada Rasulullah, kata Abu Hurairah. Arba'una syahran, apakah 40 bulan maksudnya? Qala abaitu. Arba'una sanatan, atau 40 tahun? Qala abaitu. Kata Abu Hurairah, begitu saya mendengar Rasulullah mengatakan ada jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua selama 40, saya nggak sempat lagi untuk nanya 40 apa itu, karena begitu takutnya, begitu cemasnya, begitu dahsyatnya peristiwa tersebut. Jadi nggak diketahui oleh Abu Hurairah. Karena itu para ulama mengatakan sebenarnya 40 ini memang 40 untuk menunjukkan waktu yang cukup lama, waktu yang sangat lama. Ada ulama yang mengatakan bahwa jarak waktu antara tiupan sangkakala pertama dengan kedua itu melebihi jarak waktu antara pertama manusia diciptakan hingga tiupan sangkakala pertama. Jadi setelah tiupan sangkakala kedua itu semua manusia di alam barzahkan kembali. Yang alam barzah itu sudah kita bahas. Yang orang-orang kafir diperlihatkan neraka setiap pagi dan sore hari, orang-orang beriman diperlihatkan kenikmatan surga di setiap pagi dan sore hari. Oleh karena itu kalau ada orang yang mengatakan nggak adil kayaknya alam barzah itu, ada orang yang terlalu lama di alam barzah, ada yang sebentar di alam barzah. Orang yang meninggal di zaman Nabi Adam kan lama betul di alam barzah. Orang yang meninggal di zaman Nabi Muhammad atau di akhir zaman nanti kan terlalu sebentar di alam barzah. Itu pandangan yang keliru. Karena jarak waktu antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu lama sekali. Dibarzahkan semua. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, bahwa lama atau tak lama di sisi Allah itu terlalu mudah kan untuk dipersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi waktu itu nanti, waktu setelah tiupan pertama, itu kan matahari tak lagi berputar, bumi tak lagi beredar kan. Siang tak lagi berganti dengan malam. Semuanya begitu terus menerus. Setelah ditiupkan sangkakala yang kedua inilah, summa yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutu kama yambutul baqlu. Kemudian setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, turunlah hujan menyirami bumi. Bumi waktu itu sudah berbeda, tak ada lagi lekak-lekuk, gunung, lembah, pohon, batu, semuanya sudah menjadi rata, tak ada daratan, tak ada lautan lagi. Matahari seakan hanya sejengkal dari atas kepala manusia. Turun hujan. Setelah hujan turun maka tumbuhlah kehidupan lagi. Manusia dibangkitkan dari kubur. Manusia yang tadi sudah mati bangkit lagi. Ibarat cendawan yang tumbuh setelah turunnya hujan. Laisa minal insani syai'un illa yabla illa 'azman wahidan wa huwa ajbuz zanabi. Tidak ada bagian apapun dari manusia kecuali hancur setelah tiupan sangkakala yang kedua, yang pertama itu. Kecuali hanya seruas jari mereka masing-masing berupa tulang sulbi, tulang ekor
Berapa panjangnya? Sepanjang satu ruas jari masing-masing. Dari tulang inilah nanti manusia dikonstruk kembali, dibuat kembali, diciptakan kembali, dan dibangkitkan menjadi makhluk yang sempurna lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau misalnya sekarang ada di antara kita mendengar informasi bahwa ada orang yang di dalam kuburan tidak mati, tidak hancur, tidak membusuk. Ya, boleh jadi ada. Fir'aun saja tak busuk, kan? Dan memang Allah dan Rasulullah tidak mengatakan terjadinya kehancuran setelah kematian. Yang tegas sekali dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya mengenai kehancuran setelah tiupan pertama, begitu. Jadi kalaupun ada bangkai Dede Pardede yang dibalsem katanya masih bisa disaksikan hingga sekarang, Fir'aun yang dibalsem masih bisa disaksikan sekarang, atau ada orang-orang tertentu ketika kuburan dipindahkan jasadnya masih utuh, ya nggak apa-apa, maksudnya memang belum itu. Walaupun nanti ada juga yang lain yang membusuk. Memang belum waktunya penghancuran. Kapan penghancuran yang sesungguhnya? Setelah tiupan sangkakala yang pertama. Ini yang dimaksud laisa minal insani syai'un illa yabla. Enggak ada satu bagian pun, enggak ada secuil bagian pun dari tubuh manusia yang tak hancur. Artinya semua tubuh manusia hancur kapan? Setelah tiupan sangkakala yang pertama. Kecuali yang tak hancur hanya tulang ekor sendiri atau tulang ekor sepanjang satu ruas jari masing-masing. Hanya segitu yang tersisa dari manusia, dan dari tulang ekor inilah Allah konstruk kembali manusia setelah kebangkitan kelak. Jadi setelah tiupan sangkakala yang kedua, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan, kata Allah. Kalian waktu dibangkitkan nanti setelah tiupan sangkakala kedua, setelah turunnya hujan, kaliannya semua dibangkitkan dan dihimpun di mahsyar dalam keadaan tak berpakaian, telanjang kaki, badan dan kepala. Ghurlan, dan juga belum disunat. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, seperti kalian diciptakan pertama dulu. Bukankah setiap manusia dilahirkan dalam keadaan tak berpakaian dan belum bersunat? Maka seperti itulah manusia dibangkitkan kembali nanti di hari kiamat kelak. Inilah yang disebut dengan al-ba'su, al-imanu bil ba'si. Percaya atau meyakini adanya kebangkitan nanti. Al-imanu bil ba'si min a'zami usulil iman fi hadzal din. Mengimani adanya kebangkitan itu termasuk masalah penting, masalah besar. Ini jauh lebih penting daripada hiruk pikuk politik, daripada fluktuasi harga barang, minyak goreng udah 30 ribu Ini Bapak Ibu sekali lagi, ini memang menyita perhatian kita. Harga yang melangit, harga yang meroket, kehidupan yang sulit dan segala macam. Tapi ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan persoalan pokok ini. Apa itu? Al-imanu bil ba'si. Silakan bersibuk-sibuk dengan karir, dengan ekonomi, dengan transaksi, dengan apa lagi? Dengan politik dan segala macam. Tapi ingat, jangan abaikan persoalan al-ba'su ini. Persoalan kebangkitan. Ini persoalan besar. Wa huwa mustamilun ala jawanib muta'addidah. Ini persoalan kebangkitan ini berkaitan dengan banyak hal lagi. Bukan hanya percaya akan adanya bangkit, tetapi ada sub-sub pembahasan lain dari persoalan kebangkitan ini. Dan ini mesti kita imani secara tersendiri. Kita yakini keberadaannya. Kenapa harus kita yakini? Karena sudah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya.
Kita mesti meyakini adanya kebangkitan, dan kita mesti meyakini adanya tahapan-tahapan lagi setelah kebangkitan itu. Apa tahapan-tahapan itu? Yang pertama itu tadi. Yang pertama adalah tahapan mahsyar. Begitu bangkit, manusia menjalani kehidupan di bumi yang terhampar. Tak ada pepohonan, tak ada gunung, tak ada daratan, tak ada lautan, tak ada lembah, tak ada apapun. Semuanya itu rata. Matahari waktu itu menjadi sangat dekat. Di dalam riwayat Imam Muslim terkait dengan kebangkitan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Kata Aisyah mirip dengan hadis riwayat Imam Bukhari tadi. Kata Aisyah, pada hari kiamat nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan tak berpakaian dan dalam keadaan belum disunat. Qultu, lalu saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, an-nisa wa rijal jami'an, apakah orang laki dan orang perempuan semuanya dibangkitkan dalam keadaan tak berpakaian dan belum disunat? Wahal yanzuru ba'duhum ila ba'din, apakah satu sama lain nanti saling melihat? Maksud Aisyah, bagaimana nanti saya akan malu kalau dilihat orang karena dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Lalu apa Rasulullah menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyanzura ba'duhum ila ba'din. Wahai Aisyah, keadaan waktu itu sangat dahsyat. Suasana waktu itu sangat genting, tak sempat satu sama lain saling memperhatikan. Untuk memperhatikan diri sendiri saja kita tak sempat, kata Rasulullah. Ini dialami oleh semua orang. Jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul pun cemas dan khawatir, takut dengan kebangkitan ini. Jadi kalau ada manusia misalnya, kalau ada kawan-kawan, saudara-saudara, sahabat dan kerabat kita yang ketika diceritakan tentang kebangkitan masih tertawa-tawa, masih hehehe, enggak takut apa-apa, nyampan tengong, apa tak rayu ya. Jangan dikira hebat kali itu. Para nabi dan rasul saja itu cemas ketika menyimak peristiwa kebangkitan ini, Bapak Ibu berbagi. Sangat dahsyat waktu itu. Sangat-sangat dahsyat. Jadi di dalam ayat Al-Quran tadi saya lewatkan pembacaannya, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang keadaan bumi waktu itu. Mana sudah pindah dia? Ya, yang pertama, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanun alaihi. Allah terlalu mudah untuk menciptakan kembali manusia yang telah hancur lebur akibat tiupan pertama. Saat membangkitkan kembali itu terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan di mana? Dibangkitkan pada hari yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Dan saat itu manusia dibangkitkan di suatu bumi yang bumi itu bukan lagi seperti bumi yang sekarang. Makanya nanti jangan dicari di mana Banda Aceh lagi ya. Di mana kampung Jawa, kampung Kedah, enggak ketemu lagi Pak ya. Nggak ada lagi, nggak ada batas-batas lagi. Sekarang ya manusia bikin-bikin selamat datang di kampung ini, nyam pusuk le batas kampung Tegaga kan. Nanti nggak ada lagi, semua bumi sama, bahkan lautan dan daratan pun tak ada beda lagi. Terkait dengan adanya orang-orang yang meragukan kebangkitan ini dibantah dengan sangat tegas oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim.
orang-orang mulhid, orang-orang ateis, orang-orang komunis itu mempertanyakan bagaimana manusia bisa dibangkitkan lagi. Bukankah mereka telah menjadi debu, telah berkalang tanah, telah hancur lebu? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, kata Allah. Jawablah wahai Muhammad, bahwa yang akan membangkitkan mereka nanti adalah tidak memihak, tidak berpihak. Jangan yang satu injak, yang satu tarik, yang satu rangkul, yang lainnya pukul, yang satu gesuk, yang lain gesek. Kan? Imamun adil. Ini yang pertama disebutkan yang mendapatkan naungan Allah. Kepada kita dikisahkan berulang-ulang tentang keadilan para pemimpin dunia dahulu. Keadilan para nabi, keadilan Rasulullah SAW, keadilan Abu Bakar, Umar bin Khattab ketika mereka memimpin. Dan banyak pemimpin-pemimpin lain. Banyak para raja dan para sultan juga telah menegakkan keadilan di muka bumi. Iskandar Dzulkarnain yang kita sebutkan tadi namanya, itu juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat adil, mengayomi, melindungi masyarakat dari berbagai kesulitan hidup mereka. Nah, ketika kehidupan akhir zaman dengan sistem yang seperti sekarang, one man one food, lalu terjadi tim ses, maka untuk menegakkan keadilan, untuk kembali kepada keadilan susah sekali bisa dilakukan oleh orang-orang yang sebaik apapun. Dan kita kenal banyak orang yang dipercayakan kadar Allah, dipercayakan oleh Allah, diberikan mandat untuk menjadi pemimpin-pemimpin di tengah kita. Tetapi karena sistem telah begitu buruk dilakukan, karena kebiasaan, karena tradisi telah begitu compang-camping, membuat mereka nggak bisa berlaku adil lagi. Ada seorang ulama dalam Islam, Syekh Muhammad Abduh namanya, sampai-sampai berdoa, "A'udzubillahi minas siyasati wa ma ta'allaka biha." Saya berlindung kepada Allah dari bahaya kehidupan politik dan segala yang terkait dengannya. Kenapa? Namanya politik, na yang kim, na yang kli, kan? Bahasa Aceh politik, si manuk begaiti. Politik diangguk padahal lati dasi, kan gitu. Ini bukan untuk mencela politik. Saya pernah dipanggil oleh beberapa pimpinan politik lokal, pimpinan partai politik lah yang ada di daerah ini. Mereka mengajukan keberatan kepada saya dengan bermacam-macam alasan, argumentasi dan segala macam. Lalu saya katakan, saya menyampaikan kebenaran. Kalau kalian merasa tersinggung, itu bukan lagi urusan saya. Tapi kalau saya salah, silakan tuntut saya dalam menyampaikan kebenaran ini. Politik itu bagus ketika dimanfaatkan secara benar, dengan sistem yang benar, dilakukan oleh orang-orang yang benar. Tetapi kalau sistemnya telah awal bobrok, belum apa-apa sudah digiring oleh tim sukses, maka jabatan apapun itu diatur seperti mengatur buah catur oleh seorang pemimpin yang terpilih. Kadang-kadang sampai ke kampus, ke perguruan tinggi, ke sekolah pun diatur. Diatur siapa yang menjadi pimpinan-pimpinan, siapa yang menjadi wali kelas, siapa yang mengajar, siapa yang tidak mengajar. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kan belum tentu yang pinter, belum tentu yang pandai, belum tentu yang pas. Bapak Ibu tahu kan maksudnya? Banyak yang tak tamat sekolah kan bisa jadi profesor. Banyak yang tak tamat sekolah kan bisa jadi menteri. Banyak yang nggak ngerti apa-apa bisa menduduki jabatan-jabatan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yang sangat kuat pengaruhnya. Ini fenomena apa? Ini yang saya katakan bahwa kita perlu resapi yang seperti ini. Betapa mencari pemimpin yang adil itu sangat berat. Dan ketika menjadi seorang pemimpin yang adil, dia akan mendapatkan naungan di hari mahsyar kelak. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah SWT. Kita ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.